menjawab kebutuhan dari Anak Society 5.0. Mulai dari keragaman, ya baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mungkin di sini saya juga sama ya seperti yang sebelumnya, seperti di India atau dalam Prof. Kita. Di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, namun di sini kita saling sharing ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah sempat dibahas, disinggung berkaitan dengan kata pembelajaran diferensiasi oleh Media. Kita manggilnya Media di kalau misalnya di PGSD. Nah sekarang kebetulan pas sekali judul saya terkait pengembangan atau pendampingan modul ajar sains berbasis pembelajaran diferensiasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah saya sendiri untuk bersama sebagai ketua peneliti, kemudian anggotanya Profesor Dr. Edwin MPD, dan ada satu lagi rekan saya Ibu Imanias MPD. Kebetulan beliau juga berbagi ruangan dengan saya ya Bapak Ibu. Mohon izin kita lanjut. Nah Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Bu Nidia berkaitan dengan teknologi ya. Kita tidak boleh yang namanya terlalu negatif thinking dengan teknologi. Namun di samping tuntutan zaman yang selalu berubah, kira-kira kita pernah nggak sih merenungkan siswa yang kita ajar itu seperti apa? Apakah kita hanya berpikirkan dengan media, hanya berpikirkan dengan teknologi tanpa memikirkan siswa yang kita ajar? Nah, Bapak Ibu pernah nggak mikirin siswa Bapak Ibu semua? Iya kali ya. Kadang-kadang pulang dari sekolah juga mesti pikiran ya Bapak Ibu, apalagi kalau ada masalah. Kan ya, memang guru itu luar biasa 24 jam selalu berpikiran dengan peserta didiknya. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi, sasaran siswa kita ini tidak seperti kita, Bapak Ibu. Mungkin zaman kita dulu, Bapak Ibu lahirnya tahun berapa ya tadi? 90. Oh. Nah ini, berarti Bapak Ibu termasuk generasi apa nih? Milenial ya. Berarti sama seperti saya 92 Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, siswa yang kita hadapi saat ini itu lingkarannya berada di generasi Z dan generasi Alpha. Jadi biasanya lahirnya dari 96 ke atas. Di mana kalau generasi Z Bapak Ibu nggak bisa, udah gitu aja. Jadi kalau generasi Z kan sudah anak ke atas ya, biasanya ciri khasnya untuk menghargai keberagaman dan berorientasi target. Kemudian kalau generasi Alpha, biasanya lahir itu sudah dengan teknologi yang sangat canggih, sehingga membuat anak itu ketergantungan dengan teknologi Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang nih kita lihat manfaat pendidikan ya, tidak bisa lepas dengan etikat manusia dan kehidupan. Kemudian eksistensi manusia itu menjadi manusia yang ideal. Itu kan ya, adanya pendidikan itu memang untuk memanusiakan manusia. Gitu. Kemudian pendidikan itu ingat, guru tidak hanya sekedar mengajar atau transfer knowledge, tetapi guru juga mendidik. Nah, pembelajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengarahkan, membimbing, memperbaiki, dan mengembangkan potensi dirinya atau kepada siswa ya, agar siswa itu memiliki mulai dari spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga menjadi individu yang kreatif Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Siswa itu kita tidak hanya ditekankan pada kemampuan kognitif saja, melainkan afektif dan juga psikomotor. Oke ya? Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita renungkan ya. Jadi kira-kira satu persatu nih murid kita di kelas kita, kira-kira karakteristik setiap anak di kelas kita tuh kayak gimana ya anak-anaknya? Atau mungkin ada yang membacanya cepat, ada yang level menghitungnya cepat, ada juga yang mungkin ketika diajarkan oleh gurunya sekali langsung paham, atau misalnya ada juga yang diajarkan gurunya berkali-kali nggak paham-paham. Itu kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah ini ya, kita lanjut saja. Nah ini Bapak Ibu, ada sebuah kasus. Ibu Mirna, guru kelas 2 SD. Siswanya ada 30 orang. Nah saat ini ceritanya Bu Guru sedang mengajarkan materi pecahan. Saat diberikan tugas, ternyata di antara 30 siswa terdapat 6 siswa yang selesai lebih dulu.
Kemudian karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia memberikan lembar kerja tambahan untuk 5 anak tersebut. Jadi jika anak-anak yang lain mengerjakan 15 soal, maka untuk anak tersebut beliau memberikan 25 soal. Kira-kira itu adil tidak? Bisa dikatakan adil ya, karena setiap kemampuan siswa berbeda-beda. Kalau misalnya disamakan, kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nidia, bisa jadi anak yang sudah selesai duluan mengganggu temannya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah ini, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya. Seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Saat mengajar, guru mungkin harus membantu satu muridnya yang kesulitan. Namun di saat yang sama, mengatur cara bagaimana agar saat yang bantu murid tersebut kelasnya tetap dapat berlangsung dengan kondusif. Bapak Ibu bayangkan, satu orang guru siswanya tadi ada berapa? 30. Yang satu nggak bisa misalkan, atau yang satu selalu lemah. Bapak Ibu ngajarin yang satu, yang lainnya kira-kira bagaimana? Pasti akan beraur-auran kan? Pasti akan mengganggu teman yang lain kan? Nah makanya memang sangat perlu yang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Nah ini peranan pembelajaran diferensiasi. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya berlandaskannya ini namanya learning modalities atau gaya belajar, di mana gaya belajar seseorang itu terdapat dibagi menjadi 3 macam. Ada visual, ada kinestetik, dan ada juga auditory. Sebenarnya semuanya itu memiliki ketiga gaya belajar, hanya kecenderungan atau dominasinya adanya di mana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau anak yang visual biasanya dia memang lebih sangat serius atau visualnya itu benar-benar fokus. Misalkan anak-anak visual itu tidak bisa kalau hanya dengan kita verbalisme atau ceramah, tapi mungkin bisa ditampilkan ada gambar, ada media visual video atau misalnya multimedia interaktif gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan anak-anak yang audio juga sama, itu harus membutuhkan yang memang misalnya bernyanyi gitu kan, atau misalnya bersuara, atau misalnya berpantun dan segala macam. Sekarang anak-anak kinestetik bisa nggak duduk manis seperti ini? Tidak bisa. Jadi gurunya harus memfasilitasi dengan apa? Kegiatan pengamatan, eksperimen, atau misalnya keluar kelas mewawancarai orang. Jadi aktivitasnya itu dibuat bervariasi, ya. Nah ini, jadi pembelajaran diferensiasi di mana usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, ya. Pembelajaran diferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid Bapak Ibu ya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah ini nih, jadi ada 4 bentuk dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi produk Bapak Ibu. Diferensiasi produk itu seperti apa contohnya? Misalkan Bapak Ibu mengajarkan tentang bentuk 3 dimensi. Kemudian siswanya dibagi kelompok. Lalu setelah itu siswanya diberikan lembar kerja diminta untuk mengembangkan atau membuat benda 3 dimensi dari plastisin. Nah itu kita serahkan kepada mereka. Kira-kira mereka ini membuat apa saja? Mungkin ada yang membuat bentuknya buah-buahan, ada yang bentuknya itu misalkan hewan gitu ya. Jadi setiap kelompok itu akan berbeda produknya. Jadi tidak kita batasi. Anak-anak hari ini kita bentuknya harus bunga ya. Pokoknya semuanya bunga gitu dari awal sampai akhir, kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya bunga. Tidak seperti itu. Jadi produknya dibuat variasi. Hanya saja disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada yang namanya diferensiasi proses ya. Ini sebenarnya beda juga di sini. Misal diferensiasi konten dulu deh. Diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Misalnya apa? Kita misalnya mengajarkan tentang pecahan, ya, pecahan sederhana. Ini kan termasuk konten yang abstrak juga Bapak Ibu. Pastinya siswa itu kan harus membutuhkan media agar memudahkan mereka untuk memahami. Mungkin kita minta mereka membawa roti dulu misalnya. Roti dibelah jadi 2, jadinya setengah. Dibelah jadi 3, jadinya 1/3. Dibelah jadi 4, jadinya 1/4. Itu ada yang langsung paham
penyampaian materinya itu berbeda-beda. Itu ya. Nah ini juga sama proses ya, mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan disampaikan. Mungkin ketika guru hanya mengajarkan secara verbalisme ada yang masuk paham kalau memang dia cepat menangkap. Tapi kan ada juga yang harus diberikan media yang memang benar-benar harus konkret, atau misalnya diberikan aktivitas yang memang benar-benar harus membutuhkan motorik mereka harus berjalan, membutuhkan mereka mengalami, membutuhkan mereka merasakan gitu ya, sampai benar-benar mereka paham. Jadi terkadang Bapak Ibu sebagai seorang guru itu pernah nggak sih Bapak Ibu merasakan kok perasaan saya belajar di kampus itu sudah banyak, tapi ketika di lapangan kok kita benar-benar harus berpikir bagaimana ya caranya agar membuat mereka tuh paham. Karena kita udah berusaha menggunakan metode yang paling inovatif, tapi ternyata juga masih belum efektif ketika diterapkan di kelas. Pernah tidak? Nah ya, nah itu karena memang tergantung dari sasaran atau karakteristik siswa yang kita ajar, gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ketika kita mengajar, kita harus benar-benar sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Ini kira-kira siswa kita ini arahnya kemana? Apakah mereka ini lebih ke visual, auditori, atau kinestetik? Jadi kalau namanya mengajar di SD, itu nggak bisa dari awal sampai akhir gurunya dia aja berdiri di depan, ceramah, bercerita, hanya seperti itu. Tapi berganti-ganti. Ada kalanya memberikan video interaktif, ada kalanya guru itu membagi kelompok, kemudian meminta mereka untuk mengklasifikasikan, misalnya gunting-gunting, nempel, atau ada kalanya membuat kelas yang di lapangan, misalnya mengamati jenis-jenis daun, ada yang sejajar, ada yang menjari, misalnya. Kemudian ada kalanya kita mereka presentasi, jadi aktivitasnya itu dibuat bervariasi. Gunanya untuk apa? Ya tadi memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, ya. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Ini produk juga tadi sudah ya. Nah ini yang lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya kelas yang baik itu jangan hanya kayak gini. Sebenarnya yang bagus itu bangkunya kalau begini kan susah ya dibuat variasinya ya. Misalkan mungkin dibuat letter U, letter O, atau misalnya ada kelompok kecil, atau misalnya sesekali Bapak Ibu tergantung tema pembelajaran ya. Misalnya mejanya ini dipinggirin, kemudian Bapak Ibu berada di lantai tapi menggunakan karpet. Sesekali misalnya buat lingkaran, sesekali Bapak Ibu punya aktivitas misalnya pementasan drama gitu. Jadi dibuat variasi. Jadi jangan gini aja dari awal sampai akhir. Kasihan yang paling belakang nanti matanya misalnya melihatnya kayaknya dia gitu kan jereng, atau misalnya yang jadi jereng gitu kan. Nah jadi perlu ada rolling, perlu ada ganti-ganti posisi tempat duduk gitu ya. Jereng itu udah jono. Jereng. Pero bu. Jereng. Nah ini kira-kira contohnya seperti ini nih, ilustrasi pembelajaran diferensiasi. Misalnya gini, misalnya tugas hari ini tokoh sejarah ya anak-anak. Nah terus kata yang satu anak, Bu saya mau bermain peran ya, perannya nanti dibuat video. Terus kata yang satu lagi, Bu saya maunya menulis biografi. Terus yang kata satunya lagi, saya maunya buat kartu video aja Bu. Terus yang satunya lagi, saya mau buat komik cerita tokoh Bu. Jadi akhirnya beda-beda semuanya, ya kan? Tapi intinya adalah benar-benar belajar tentang tokoh sejarah. Jadi sebenarnya apapun prosesnya, tapi tuntutannya tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini cara guru mengatasi keragaman siswa. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu maksudnya bukan menjadi suatu hal yang baru ya. Sebenarnya ini tuh sudah dari tahun 2001 sebenarnya. Ini tuh dari bukunya Tomlinson, ya, diferensiasi instruction. Nah, jadi cara kita mengkategorikan siswa tadi kan bisa dari gaya belajar, atau bisa juga dari kesiapan belajar, readiness muridnya bagaimana, ya Bapak Ibu. Makanya biasanya di awal itu kita suka memberikan pretest, atau misalnya ada tes diagnostik, itu kan ya. Kemudian selalu ada minat siswanya, apa dia minatnya ke arah menggambar, ke arah melukis, ke arah membaca, menulis dan sebagainya. Lalu profil belajar murid juga perlu kita analisis kira-kira bagaimana nih karakteristik siswa yang kita ajar, ya. Nah ini langkah awalnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada niatan ke depan ya, memang
seharusnya ya harus diterapkan, apalagi pembelajaran diferensiasi ini menjadi salah satu dimensi yang penting untuk penerapan kurikulum merdeka, gitu kan ya. Nah ini yang pertama Bapak Ibu harus memetakan dulu kemampuan peserta didik yang Bapak Ibu ajar, mulai dari gaya belajar, minat, kompetensi, dan kebutuhan siswa. Ya, jadi sudah tidak melihat adil itu harus sama, tapi adil itu bisa fasilitasi kebutuhan semuanya, gitu ya, dalam pembelajaran diferensiasi. Kemudian dapatkan wawasan tentang peserta didik untuk mengetahui metode pembelajaran apa nih yang kira-kira cocok untuk dirinya. Lalu pengelompokan yang fleksibel Bapak Ibu, jadi kalau bisa kelompok itu harus di rolling, jadi jangan dari awal sampai akhir kelompok belajarnya itu terus. Ini kan ada tulisannya di belakang, itu apa ya gitu terus selama 1 tahun gitu kan ya. Nah kalau bisa di rolling Bapak Ibu ya, jadi biar heterogen, nggak itu aja temennya, jadi kemampuan bersosialisasinya juga dapat, interpersonalnya juga dapat, ya kan, saling sharing, menghargai perbedaan pendapat juga mereka akan dilatih gitu. Kemudian setelah itu peserta didik boleh diberikan pilihan, misalnya produknya itu bebas terserah mereka, kemampuan mereka gitu ya. Kemudian informasi dan materi disajikan dalam berbagai bentuk tadi yang sudah saya sampaikan, bisa dengan gambar, dengan video, dengan multimedia, atau dibuat seperti yang tadi media, live worksheet gitu kan, dengan jumlah yang berbeda-beda. Misalkan kadang-kadang Bapak Ibu buat satu soal itu ada yang cepat juga ada yang nggak bisa ya. Sekarang dibalik, Bapak Ibu buat 10 soal buat anak yang terlalu pintar itu langsung 5 menit langsung kelar gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu ya. Jadi tidak satu kelas soalnya itu Bapak Ibu tulis di papan tulis, nah ini ya anak-anak kerjain semuanya. Nah itu namanya bukan diferensiasi kalau kayak gitu. Jadi mensamaratakan semua kemampuan padahal sebenarnya berbeda gitu. Lalu hindari memberikan latihan umum. Nah ini yang saya sampaikan. Misalkan Bapak Ibu buka bukunya halaman 15, kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Nah itu namanya bukan diferensiasi, karena menyamaratakan. Karena bisa jadi dari 10 soal itu ada yang lama, ada yang lambat, ada yang memang nggak mau nulis gitu kan. Nah kemudian hubungan pembelajaran ke dunia siswa jadi konkret, kontekstual, kemudian kolaborasi dengan antara guru lainnya. Bu, saya tambahin sedikit Bu. Ya. Dulu waktu saya di BPST, ya kami kan kebetulan kami proyek perintis sekolah pembangunan dulu yang menginisiasi itu Pak Habibie. Itu sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Buat anak yang Bapak pernah dengar istilah tutor sebaya? Iya. Nah itu tutor sebaya. Nah itu. Jadi diberdayakan anak itu. Salah satunya adalah kami diminta, kami yang cepat itu diminta malah membuat soal. Gitu. Jadi yang cepat bukan mengerjakan soal, membuat latihan gitu. Pertama kita enak juga ya kan, yang kedua melatih anak berpikir kritis kan itu. Ini soal gak gampang loh Pak, ya nggak Bu? Nah, kalau tadi Bu Suwati bilang, kalau Bu Suwati bilang beda-beda soal, Bu sekali-kali suruh bikin soal, kamu bantuin Bapak gitu. Enak banget kamu setiap hari ngerjain soal, Bu sekarang mikir gitu. Bener Bapak, saya dulu begitu disuruh bikin soal untuk tutor sebaya. Ada Bu, benar iya benar. Karena Bapak Ibu coba deh Bapak Ibu merasakan ya, kalau membuat soal esai gampang nggak? Gampang kan? Sekarang coba koreksi nih. Ya, kalau soal esai buatnya gampang, koreksinya susah. Kalau buat soal pilihan ganda, susah. Karena buat distraktor pilihannya harus yang mikir ya. Iya. Itu. Jadi betul. Jadi sekali-kali bisa kita minta siswanya kalau udah kelar, udah kamu buatin soal lagi nih buat temen-temen. Bisa juga ya kayak gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini menjawab kebutuhan dari era society 5.0. Mulai dari keragaman, apa saja, lalu kebutuhan peradaban, lalu arahnya ke pembelajaran diferensiasi, dan ini untuk menjawab kebutuhan siswa, ya, dan zaman. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi silakan nanti sama seperti yang tadi Prof Ed ya. Nanti saya berikan kertas dengan spidol yang sudah ada di masing-masing meja. Silakan Bapak Ibu nanti tentukan materi pelajarannya, bebas. Kemudian jenjang kelasnya kelas berapa? Satu saja materi pelajarannya, nggak usah buat banyak-banyak. Cukup satu materi pelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Lalu langsung langkah pembelajarannya itu kira-kira bagaimana? Dan dengan mengintegrasikan aspek pembelajaran diferensiasinya ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus empat-empatnya masuk. Misalkan mau proses, mau produk, mau konten, mau lingkungan belajar. Cukup misalkan Bapak Ibu mau produknya saja silakan, prosesnya saja silakan, atau
dua, misalnya konten sama proses silakan, konten sama produk silakan. Artinya tidak harus empat-empatnya, disesuaikan dengan materinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin cukup ya, mungkin kita beri waktu